Penyebaran Islam di Pulau Jawa memang tak pernah lepas dari sosok para wali songo hingga kini. Peninggalan para wali songo seperti petilasan pohon kikapas hingga petilasan mereka masih terawat dan menjadi tujuan peziarah di Pulau Jawa. Buat kamu yang belum tahu, Wali Songo merupakan tokoh-tokoh Islam yang sangat dihormati karena peran mereka dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang yang dipercaya dan sanga berarti 9 dalam bahasa Jawa. Biasanya orang-orang mengunjungi makam tapakan mereka sebagai jujugan peziarah sekaligus sebagai pengingat atas jasa mereka dan belajar sejarah. Komplek makam penyebar Islam kuno abad ke-14, makam Ki Buyut Kapas atau Syekh Gambar berlokasi di Tanjung Tiga, Kecamatan Belanakan. Ini dipercaya sudah ada sejak abad ke-14 atau pada era Majapahit. Di sini terdapat sumur keguripan yang di dalamnya ada petapa yang tertutup pohon kispat. Namanya Ki Sepat, Ki Semar Tapa Brata Amparan Sajadah. Ilmunya syahadat tauhid dan rasul, alias Mbah Wijaya Kusuma, Ki Ageng Paku Alam, Cupu Maningrat atau Satria Jati Tunggal. Namanya mungkin tak setenar para wali songo, tetapi sosok ini tak kalah dihormati karena merupakan nenek moyang dari para leluhur dulu. Seluruh tokoh wali songo yang ada di Pulau Jawa sebelum punya gelar wali pada zaman dulu kala, kiramat murca pada awal perjalanan wali ada 10 orang. Ke-10 orang itu membawa huruf tojaiyah, 2 kalimat syahadat ke Pulau Kapas atau Tegal Kapas, pusar alam, pusar jagat, pusar ilmu, pusar dunia. Terdapat gajah putih dan macan putih. Kala itu memanggil ke-10 yang menyiarkan huruf tojaiyah dengan bahasa wong bagus wis mentas bae mene. Dan akhirnya ke-10 orang itu menaiki gajah putih sampai ke daratan Tegal Kapas. Namun di Tegal Kapas, masyarakat setempat serba kekurangan atau kelaparan, sampai setiap harinya banyak yang mati. Lalu dengan kedatangan ke-10 orang itu, warga meminta tolong agar sembuh dari kehidupan yang sangat kekurangan makanan. Lalu ke-10 orang tersebut siap menolong warga dengan cara membajak perahu pedagang asing yang melintas di perairan Laut Jawa. Waktu itu para ke-10 tersebut berhasil mendapatkan emas balokan yang cukup banyak.
Namun kebutuhan warga Tegal Kapas menolaknya karena bukan itu yang dibutuhkan untuk isi perut. Lalu orang ke-10 itu membajak lagi pedagang asing, lalu mendapatkan 1 karung jagung dan dibagikan per orang 1 butir. Para warga pun bingung. 1 mata jagung mana cukup untuk mengisi perut yang kosong. Namun dengan seizin Allah, ke-10 orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Juga ke-10 orang tersebut membawa bubung-bubung untuk mengambil air kehidupan. Lalu dengan sekejap si jagung menjadi masak dan banyak untuk makan 1 hari. Lalu emas balokan tersebut dibawa oleh para orang yang 10 itu. Masing-masing menyimpannya, ada yang di pinggir Kali Ciasem, ada juga di tempat lain. Setelah kejadian itu, masyarakat lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ke-10 wali tersebut mengajarkan menerjemahkan huruf Tojaiyah kepada masyarakat Tegal Kapas. Namun pada suatu saat terjadilah perselisihan pendapat. Orang ke-10 itu berencana mendirikan masjid namun gagal karena ingin merubah 2 kalimat syahadat salah satu dari ke-10 orang tersebut. Hingga memberikan ilmu huruf Tojaiyah pun belum sempat selesai, dan rencana mendirikan masjid itu pun ditunda. Sebelum meninggalkan Tegal Kapas, orang ke-10 itu berpesan kepada 10 santri karomah untuk menunggu ciri orang tua dan memberikan syahadat wali yang berbunyi asyhadu, yang artinya tibaning rasa la anu ngajadi rasa ilaha sapateponing rasa illallah sejatine ning rasa ya rasa ya Rasulullah Muhammad tunggal ning rasa. Itulah keterangan dari juru kunci makam Ki Buyut Kapas, panggil saja Encuk Sukarta. Dan itulah lokasi makam Ki Buyut Kapas yang masih menyimpan banyak sejarah yang kerap jadi junjungan para peziarah. Semoga pandemi segera berlalu dan kamu bisa mengunjungi secara langsung. Tim Wijil Asem tidak diizinkan untuk membuka sejarah-sejarah Ki Kapas atau Ki Semar karena obrolan itu sangat serius. Lebih enaknya datang langsung ke makam Ki Buyut Kapas yang berlokasi di Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Belanakan. Kemudian muridnya ini mencari sampai sekeliling. Rupanya tim Wijil Asem
cukup demi sedemikian. Ini paling terakhir. Dan terima kasih kepada seluruh penonton channel kami. Misalnya katanya Wassalam. yang udah putus asa udah nggak akan mencari lagi. Terus pas yang menjawab yaitu tadi yang karomah yang orang 10 yang menjawab benar, karena yang orang 10 disuruh menunggu ciri orang tua di sini, ini cirinya orang tua yang kami cari.